Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dengan kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin adalah tanggal 20 Mei, merupakan hari kebangkitan nasional. Nah, ketika kita bicara kebangkitan, tentunya kita berharap bangsa ini betul-betul tercerahkan dan bangkit dari keterpurukan. Tentunya kita juga harus mengingat para pejuang-pejuang, ya, entah itu dari sisi dunia pendidikan maupun dari dunia militer. Karena kebangkitan nasional ini yang menjadikan penggerak bagaimana bangsa ini harus bangkit. Tonggak sejarah yang harus menjadikan bangsa ini harus bangkit. Karena itu kita kemarin meminta kepada salah satu sesepuh kita untuk kita wawancarai, dan sesepuh kita ini merupakan salah satu anggota veteran Legiun Veteran Republik Indonesia atau anggota LVRI. Beliau ini kebetulan kalau dari sisi CV, kurikulum vitae ini sangat lengkap. Beliau ini juga seorang tentara, ya, tetapi juga seorang seniman. Nah, kalau saya bacakan kurikulum vitae-nya, ini beliau bernama Dr. Andes Saib, Sarjana Karawitan, Purnawirawan TNI AD tahun 94. Beliau purna. Riwayat pendidikan, kalau umum, beliau lulusan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, dan juga lulusan Akademi Bahasa Inggris Malang. Dari sisi militer, beliau merupakan lulusan Bintara dan juga Laboratorium Bahasa Inggris Panorama Bandung. Beliau memiliki riwayat pekerjaan yang luar biasa. Beliau pernah menjadi guru militer bahasa Inggris di Kodam Brawijaya. Beliau juga dosen privat bahasa Inggris. Pernah ditugaskan sebagai komandan regu pengawal Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ketika kunjungan ke Bali tahun 84. Jadi militer oke, seni oke, dan juga beliau kalau dari sisi budaya leluhur, beliau merupakan spiritualis dari paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan. Dan beliau juga merupakan ketua paguyuban Naluri Budaya Leluhur. Nah, ini sangat lengkap sekali beliaunya ini. Rahayu Pak Saib. Rahayu Pak Trimo. Malam ini Pak Saib ditemani ajudan setia ya, Mas Bakti ini ya. Rahayu Mas Bakti. Kalau yang di sisi kiri kita ini kan pendengar pemirsa sudah nggak asing lagi ini Mas Purwanto, ya, ini pengurus kita, admin di grup Raket Prasojo 2. Pak Saib, malam ini kita mencoba ingin ngobrol dengan Pak Saib terkait saat ini banyak generasi muda itu yang seperti lupa
akan sejarah. Generasi ini seperti generasi durhaka. Banyak di antara anak-anak muda itu seringkali ketika ditanya, umpamanya ditanya tentang siapa Gatot Subroto gitu. Orang kadang-kadang cuman anak-anak muda jawabnya apa? Oh itu Pak, Jalan Poros Malang Kota. Tetapi anak muda ini nggak paham siapa Gatot Subroto. Begitu juga saya pernah ngobrol sama bahkan ini anggota Polri, tapi masih muda. Saya tanya tentang Sukanto. Loh ini juga nggak begitu paham siapa Sukanto. Nah ini kan kita belum lagi generasi muda yang anak-anak SMA gitu, banyak yang nggak paham tentang bagaimana para pejuang-pejuang dulu. Nah ini Pak Saib ya, selaku veteran ya, menyikapi fenomena generasi kita yang seperti generasi durhaka pada bangsa ini, yang lupa bahwasanya mereka lahir itu tinggal menemukan sesuatu yang enak dan kepenak. Bangsa ini sudah merdeka, tidak dijajah, mereka tidak pernah perang. Nah ini bagi para pemirsa barangkali yang belum paham ya, jadi tidak semua tentara itu veteran. Tapi kalau veteran pasti tentara Pak ya? Bukan. Oh bukan? Oh ya. Jadi veteran ini merupakan orang yang pernah perang gitu ya? Ya. Nah pernah perang. Nah ini kami minta Pak Soib untuk menceritakan barangkali awalnya dulu tentang veteran ini sekedar. Bagaimana Pak Soib itu berjuang untuk bangsa ini, mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan saat ini generasi muda kita tidak begitu respect ya, tidak begitu hormat pada para pejuang-pejuang. Ini yang saya katakan akhirnya kita angkat tema malam ini adalah generasi durhaka bangsa ini. Silakan Pak Soib. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sutrimo selaku Ketua Umum Yayasan Raket Prasojo. Rahayu. Rahayu. Puji Gusti ingkang Maha Kuwaos. Yeah. Terima kasih atas kesempatan untuk malam ini. Pertama saya sampaikan dulu veteran itu apa? Nah, Kemudian veteran itu didirikan 1 Januari 1957 dibentuk oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama RI. Kemudian definisi atau arti dari veteran itu sendiri apa? Veteran adalah warga negara Indonesia. Ya, jadi entah itu TNI, apa itu sipil, pokoknya warga negara Indonesia. Yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah, berperan aktif perang menghadapi musuh, atau yang gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan NKRI. Oh, berarti veteran itu berarti orang yang pernah berperang. Betul. Mempertahankan dan membela kedaulatan ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian veteran itu sendiri masih dibagi. Veteran pejuang, veteran pembela, dan veteran perdamaian. Veteran pejuang itu adalah veteran saat revolusi fisik. Tahun 17 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 1949. Itu namanya veteran pejuang. Nah, sekarang saat ini beliau-beliau yang masih ada kurang lebih kalau di Kota Malang ini masih 0 atau 3%.
yang masih hidup. Yang lainnya sudah mendahului kita. Tinggal 3% ya yang masih hidup. Ini yang veteran pejuang. Veteran pejuang. Nah, sekarang tinggal veteran pembela dan perdamaian. Veteran pembela itu sendiri masih dibagi 3. Nah, veteran Debikora, veteran Trikora, Kalimantan, kemudian Irian Barat, dan yang terakhir adalah veteran Seroja, itu Timur-Timur. Jadi saya sendiri termasuk veteran Seroja. Oh yang Timur-Timur. Kemudian kesimpulannya, veteran Seroja adalah yang pernah bertempur di Timur-Timur tahun 1975. Pertama kali. Jadi ada teman yang komplain, aku nang Timur-Timur ping 4 loh, kok gak tahu oleh veteran? Ya ndak bisa, bukan 75. Nah, 75 ke sana, walaupun hanya 4 bulan, 5 bulan, itu sudah ada predikat veteran pembela. Kemudian kelebihannya veteran, itu di samping dapat dana tambahan, tunjangan veteran dan dana veteran. Jadi maaf saja ini tidak pamer ya. Jadi dana veteran itu seluruh Indonesia sama, tidak mandang pangkat. Makasih Pak Soeb. Nah, ini dari sisi kesejahteraan memang veteran diperhatikan ya sama negara. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi Pak Soeb, bagaimana tanggapan Pak Soeb tentang generasi muda kita yang saat ini sepertinya lupa pada sejarah, lupa pada asal-usul. Kalau dulu negeri ini harus berdarah-darah. Leluhur kita, pejuang-pejuang itu harus berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah itu mempertahankan kemerdekaan. Tetapi saat ini bukan rahasia lagi ya, seperti saat ini kan jiwa-jiwa kebangsaan, jiwa-jiwa nasionalis ini kan terdegradasi. Jangankan mereka suruh perang seperti Pak Soeb. Barangkali pemirsa pernah lihat di tayangan televisi ya, anak muda ya, anak-anak itu SMA atau bahkan mahasiswa gitu ya, itu suruh menyebutkan, nggak suruh berperang, itu hanya suruh menyebutkan 10 nama pahlawan saja, mereka kedodoran, mereka seolah-olah lupa atau barangkali melupakan. Atau barangkali di sekolah-sekolah tidak pernah diajarkan sejarah. Mereka lahir dalam posisi zaman sudah enak, jalan sudah aspal, mobil lalu lalang. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana dulu leluhurnya itu berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan Pak Soeb, perasaan Pak Soeb, kok generasi kita kok seperti lupa pada leluhurnya tadi? Ya, terima kasih Pak Trimo. Jadi kita juga tidak begitu saja gegabah menyalahkan kepada generasi muda. Generasi tua pun juga harus mawas diri. Jadi yang salah juga bukan hanya generasi muda, generasi tua pun juga salah. Mengapa sejak dini itu tidak ditanamkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa Pancasila, seperti menyebut nama pahlawan dan lain sebagainya. Itu sejak SD, bahkan mungkin sejak TK sudah diajarkan seperti itu. Makanya kurikulum ini harus diajukan kepada dinas pendidikan. Seperti itu. Berarti ada kesalahan pada pihak istilahnya kalau dulu kan Departemen Pedanka gitu ya. Kalau di bawah sampai Dinas Pedanka yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan dan kementeriannya menjadi Kemendikbud ya. Karena yang kita juga terjadi sebuah dilema. Anak muda kita ditanya pejuang, ditanya pahlawan, nggak hafal. Tapi dia malah hafal tentang tokoh-tokoh agama yang notabene dari bangsa asing.
Padahal tokoh tadi nggak ada pengaruhnya untuk bangsa ini. Ya. Ini kan terjadi sebuah apa ya, hasilnya dilematis tersendiri ya. Leluhurnya yang pernah berperang, berdarah-darah untuk memperjuangkan bangsa ini, mereka lupakan. Padahal kalau leluhur ini dulu itu nggak berjuang, belum tentu bangsa ini merdeka. Betul. Sementara tokoh dari negara asing itu kalau kita nggak kenal pun nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya buat bangsa ini. Ya. Nah, ini gimana nih Pak Soeb? Ya. Saya sendiri juga berpikiran seperti panjenengan ini. Yeah. Ya. Jadi yang salah kembali kepada generasi tua. Yeah. Generasi tua tidak menanamkan seperti itu. Walaupun terutama sekarang generasi tua yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Ya. Yeah. Walaupun sekarang yeah. itu tiap tahun kan di perkuliahan itu selalu mengundang dari Legiun Veteran. Yeah. Yeah. Kebetulan yang ditunjuk itu mesti saya, walaupun saya itu omongnya gretolen. Yeah. Saya tunjuk. Yeah. Yeah. Itu ke Unmu kan. Tapi sudah tercekoki sebelumnya itu. Jadi cara anune wis kasep, wis balung sungsum, wis sembuh, wis mlebu kene metu kene itu saja. Tadi Pak Soeb mengatakan bahasanya tidak sepenuhnya ini salah generasi muda. Betul. Tetapi generasi tua pun juga harus introspeksi diri. Ya. Ya. Terutama generasi tua yang saat ini bukan saat ini ya, yang kemarin-kemarin ya, ini yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, ini awalnya banyak sekali mapel-mapel yang bersentuhan dengan nilai-nilai kebangsaan ini yang satu persatu dipreteli. Mulai dari mapel budi pekerti dihilangkan. Setelah itu mapel budi pekerti dihilangkan, setelah itu mapel PMP dihilangkan. Ya. Terus setelah itu sejarah dimanipulasi. Banyak sekali sejarah-sejarah yang yang diajarkan di sekolah itu seringkali tidak sesuai fakta. Yang paling menonjol pengkaburannya ini adalah sejarah Janur Kuning, serangan umum 1 Maret ya, oleh Nugroho Susanto. Ini dimanipulasi demi supaya waktu itu Pak Soeharto senang. Akhirnya beliau dianggap menjadi Mendikbud. Ya. Sehingga itulah kalau kita bicara di forum dunia internasional, bangsa Indonesia ini belum punya historis. Tetapi baru punya distori. Kalau histori ya, ini pencatatan sejarah yang objektif, independen. Tapi kalau distori ini adalah pencatatan sejarah sesuai selera pemenang atau penguasa. Ini yang menjadikan kita sangat prihatin ini. Nah ini Pak Soeb tadi mengatakan bahasanya ini tidak sepenuhnya salah generasi muda. Generasi tua pun juga harus introspeksi diri. Tetapi ibaratnya ini nasi sudah jadi bubur, Pak. Nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme betul-betul sudah terdegradasi. Sudah betul-betul sangat memprihatinkan. Ya. Sehingga bahkan anak muda itu melupakan leluhurnya, melupakan leluhur itu bisa dalam artian para pejuang veteran, para pahlawan pejuang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, belum juga pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan nasional lainnya seperti era-era masa kolonial Belanda ya. Ini banyak generasi muda kita yang tidak memahaminya. Sehingga berbagai momen seringkali ya, anak muda ditanya suruh menyebutkan 10 nama pahlawan aja kesulitan. Nah, ini ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Kondisi yang sudah seperti ini, nah ini walaupun bubur kan masih mendingan, masih enak dimakan. Yang penting kan tidak sampai gosong gitu ya. Walaupun tidak mungkin jadi nasi lagi. Lah ini ibaratnya bubur tadi.
Nah, bagaimana supaya tetap bisa dimakan bubur tadi? Kalau kita gambarkan pada materi malam ini bagaimana yang kondisi seperti ini solusinya. Nah, bagaimana solusinya supaya generasi muda kita tidak semakin jauh dari nilai-nilai kebangsaan, dari nilai-nilai nasionalisme ini, Pak Said. Ya, terima kasih. Jadi generasi tua jangan bosan-bosan dan jangan putus asa. Ya. 4 konsensus nasional itu harus ditanamkan betul-betul. Ya. UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, itu harus betul-betul sudah ngelontok di pikiran, dalam pelaksanaan maupun di hati sudah njobo nyeru. Nah, itu caranya macam-macam, bermacam-macam. Lewat komunitas-komunitas apa saja bisa. Mungkin di Raket Prasojo ini juga bisa getok tular dan sebagainya. Ya, yang paling penting untuk pendidikan, dunia pendidikan itu dilewatkan prosedur yang ada. Nah, contohnya mungkin dari komunitas panjenengan mengadakan usulan kemana. Nah, nanti kan usulan itu diterima oleh tingkat 2, tingkat 1, dan sampai ke sana, sampai ke pusat. Nah, nanti kalau sudah pusat itu merubah kurikulum, ini istilahnya kalau dalam bahasa umumnya itu kan insya Allah kan gitu. Apa insya Allah itu apa, Pak? Kalau alam semesta berkehendak. Kalau alam semesta berkehendak. Oh iya, kalau alam semesta berkehendak itu mesti dikabulkan. Itu. Tanpa itu, tidak bisa. Makanya paguyuban kami dari naluri budaya leluhur setiap tahun selalu mengadakan kegiatan kelahiran Pancasila. Di situ dijabarkan 4 konsensus nasional itu. Yang diundang, kebetulan ini nanti saya mohon dari anggota Raket Prasojo, terutama Bapak Ketua, nanti menunjuk siapa, hadir dalam kegiatan saya, kegiatan NBL, Naluri Budaya Leluhur, di Aula Hugam, tanggal 19 Juni 19 Juni 2022 jam 08.30. Narasumbernya pagi hari. Narasumbernya seorang bintang 1 dari Universitas Merdeka. Moderatornya juga kolonel. Nah, jadi suatu kebanggaan juga dari paguyuban kami dirawi beliau-beliaunya ini. Makanya mohon maaf Pak Saib, ketika kita bicara Pancasila, kemarin ada kelompok, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba mengkaburkan. Pancasila itu kan dasar negara. Dasar itu kan pondasi. Tetapi waktu itu ada pihak yang mengkaburkan Pancasila itu menjadi tiang negara. Secara logika, kalau dasar pondasi ini kan nggak bisa dirubah. Kalau dirubah otomatis rumahnya ambruk. Tetapi kalau yang awalnya dasar terus dikaburkan menjadi tiang, secara logika tiang suatu saat bisa diganti. Tapi ini kan banyak tokoh-tokoh nasional kita, bahkan masyarakat kan banyak yang nggak menyadari hal itu. Kalau ini ada sebuah upaya pengkaburan, pembelokan. Ya, untung akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai sadar. Akhirnya Pancasila tidak lagi, ini sebagian sudah tidak didengdungkan menjadi 4 pilar. Padahal itu sebuah upaya pengkaburan. Pilar atau tiang suatu saat bisa diganti. Tapi kalau dasar ya tidak bisa diganti. Kalau mau diganti dasarnya, pondasinya kan otomatis negara ini hancur dulu. Ibaratnya rumah harus ambruk dulu. Tapi kalau menjadi pilar, lama pilarnya kan umpamanya ibaratnya satu rumah, pilarnya 4. Bisa atau pilar ini diganti 1, yang 3 tetap. Ini nggak ambruk rumahnya.
ini penyusupan. Nah ini kita berupaya, termasuk para pemirsa, untuk menyadari Pancasila itu adalah dasar negara, pondasi, bukan pilar, bukan tiang. Kalau nanti dianggap 4 pilar lah, ini lama-lama 1 pilar diganti, Pancasilanya diganti. Bisa-bisa Pancasila menjadi, ya tetap Pancasila, tetapi tidak lagi Pancasila 1 Juni 45. Tetapi diganti Pancasila yang merupakan manifestasi dari unsur-unsur agama. Yang menjadikan, ada orang mengatakan ini, wah ini kalau nggak hati-hati, Indonesia akan menjadi seperti Timur Tengah, konflik berkepanjangan. Nah ini Pak Soib selaku veteran, ini bagaimana ini tanggapan Pak Soib ini kok sampai Pancasila sempat dikaburkan? Ya. Ya. Memang dulu pernah menggema seperti itu, 4 pilar kebangsaan. Ya. Ya, termasuk Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya, 4 pilar. Nah, kemudian akhir-akhir ini sudah berubah menjadi konsensus nasional. Konsensus nasional, ya 4 itu tadi. 4 itu tadi. Konsensus nasional. UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Makanya yang jabarkan ini itu harusnya Pancasila sendiri, NKRI sendiri, Bhinneka Tunggal Ika sendiri, Pancasila sendiri dan sebagainya, harus pilah-pilah begini. Kalau dicampur aduk 4 konsensus itu, waduh, cara wong ngrungokno kuwowoken. Menjadi rancu. Ya, akhirnya menjadi rancu dan rusak akhirnya. Akhirnya malah membingungkan generasi muda. Atau memang kebingungan generasi muda itu memang sudah disetting oleh pihak tertentu supaya bangsa ini bingung, bangsa ini tidak berjati diri, bangsa ini tidak kokoh rasa-rasa nasionalismenya. Nah, hal semacam itu kan akhirnya menjadi bangsa ini rentan akan perpecahan. Apalagi akhir-akhir ini yang kita menjadi prihatin, yaitu tadi generasi muda kita itu tidak tahu siapa leluhurnya, siapa pahlawannya, siapa yang pejuang-pejuang bangsanya, pejuang negaranya. Tapi ketika dia ditanya tokoh agama yang dia anut, dia hafal. Seolah-olah tokoh inilah yang menjadikan hidupnya itu lebih baik gitu. Padahal faktanya mereka hidup lebih baik karena leluhurnya yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Makanya Mas, banyak generasi muda itu yang mengkultuskan tokoh tertentu. Jadi apa sing diomongno, mbok iku siji tambah siji ana 4 lek tokoh sing muni mantuk ya. Padahal itu kan keliru. Itu. Dituturi wong tuane ngene, ya kadang-kadang malah gugu iku mau. Karena dianggap orang tuanya tidak sealiran dengan dia. Betul. Betul seperti itu. Makanya gimana ya? Saya ingin menggali lebih dalam tentang tema malam ini, yaitu generasi durhaka bangsa ini. Jawaban sesuai dari seorang veteran, Pak. Kalau tadi Pak Soib mengatakan, ini kita harus mengusulkan ke ke pusat. Ini kalau menurut saya bukan istilahnya bukan jawaban salah, tetapi ini bukan porsinya veteran gitu loh. Karena kalau soal itu banyak pihak sebenarnya sudah memperjuangkan, ya, termasuk Yayasan Reket Prasojo itu. Waktu itu kita bergabung dengan para penggiat budaya lain. Kita melakukan kegiatan namanya Kongres Kebudayaan Jawa di Hotel Lor-In di Surakarta. Kebetulan waktu itu saya menjabat
4 atau 5 jabatan waktu itu. Mulai dari pencetus ide, terus steering committee, moderator, narasumber, perumus. Nah, dari rumusan itu salah satunya sudah kita usulkan ke pemerintah. Tapi kan kenyataannya kan juga padahal itu sekelas kongres, waktu itu di Hotel Lorin itu dihadiri 1.000 orang. Ketua panitianya ini seorang purnawirawan jenderal bintang 2, mantan gubernur Jawa Tengah. Itu pun rumusan kita juga tidak begitu direspon secara positif juga gitu. Ya. Nah, sehingga tetapi juga nggak ada salahnya kita terus menggaungkan. Barangkali yang kita harapkan adalah bagaimana kita memiliki gerakan yang kiranya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita memberikan pendidikan pada masyarakat. Edukasi ke masyarakat salah satunya lewat channel kita. Siap. Ya, ya. Ketika nanti masyarakat sudah tercerahkan, teredukasi, itu nanti akan ada gerakan tersendiri. Kita sangat berharap Indonesia ini nanti meniru Eropa. Eropa sebelum abad 14, Eropa itu kan gelap gulita, terpuruk. Karena pada waktu itu kekuasaan kaum agamis ini mendominasi, bahkan mengalahkan kekuasaan publik, kekuasaan pemerintahan waktu itu. Para intelektual Eropa pada waktu itu melakukan pencerahan publik, edukasi, sampai akhirnya masyarakat Eropa akhirnya tergerak. Mereka akhirnya muncullah revolusi Renaissance, revolusi gereja, revolusi Prancis, revolusi industri, karena masyarakatnya tercerahkan. Akhirnya setelah itu kekuasaan gereja, kekuasaan agamis ini menjadi lemah. Kekuasaan publik yang semakin dominan, dan itu memang harus kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah. Masyarakat tercerdaskan, akhirnya banyak penemuan-penemuan, banyak kemajuan-kemajuan, banyak peradaban. Ya, kita sangat berharap seperti itu. Karena saat ini memang bangsa ini sedang mabuk dogma, terutama entah itu dogma asing ataupun dogma lokal. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga dari Pak Soeb selaku sesepuh, kebetulan panjenengan yo veteran, yo seniman, yo juga seorang spiritualis, ya. Tentunya ini yang kita harapkan, sehingga kita memilih Pak Soeb untuk kita wawancarai. Ya. Sebenarnya kalau tadi Pak Soeb mengatakan penasihat veteran itu adalah Pak Tugino. Nah, Pak Tugino ini kalau di Rakyat Prasojo kan anggota Dewan Pembina kita. Ya. Ya. Nah, tetapi kita ingin milih penjenengan, kita ingin arahnya, karena dari sisi usia kan sepuh penjenengan gitu lah. Itu yang kita inginkan. Coba terus pundi ini Pak Soeb untuk aran penjenengan, ya. Pemikiran penjenengan untuk mengantisipasi kondisi bangsa kita yang saat ini betul-betul terpuruk seperti ini. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kalau kita ibaratkan makanan, nasi sudah jadi bubur, tapi bubur kan masih bisa dimakan. Terus untuk Pak Soeb. Gini Mas, seperti tujuan kita awal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Untuk mengarah ke situ itu saja, sebetulnya kuncinya kan mudah saja. Kuncinya, ya, jangan merasa menang sendiri. Nah, selalu mendengar. Jangan merasa menang sendiri. Jangan sampai seperti asu gede menang kerai gitu ya. Karena kemudian jangan menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu kita awalnya dari skup yang kecil saja.
dari rumah tangga, tetangga, terus kemudian ke RT, ke RW, baru ke Nusantara. Kalau Nusantara sudah tercakup ke dunia. Nah, itulah namanya memayu hayuning bawono. Nah, selama kita masih merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, ini dunia itu ora bakal tentrem. Nah, selama ini kalau saya amati, walaupun pengamatan saya itu kadang-kadang ya enggak benar ya. Itu masih ada pihak-pihak yang merasa menang sendiri. Kon keliru, itu yang paling benar. Itu umumnya seperti itu. Ya, ini masalahnya begini Pak Sohib ya. Selama ini kan bangsa ini memang seperti ya, kalau gambaran dalam filosofi Jawa itu kan asu gede menang kerai. Masalahnya siapakah orang atau siapakah pihak yang bisa menyadarkan asu gede tadi, supaya dia tidak merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa dekat paling Tuhan sendiri, merasa hebat sendiri. Padahal kita adalah sebuah bangsa yang harus saling bersinergi. Ya. Apakah menunggu kalau kiranya tidak ada yang mau bisa menyadarkan kaum yang merasa benar sendiri tadi, merasa besar sendiri tadi? Apakah harus nunggu alam yang akan menyadarkan mereka? Kelompok-kelompok yang merasa benar sendiri, merasa besar sendiri, ya, merasa paling dekat dengan Tuhan sendiri. Ya. Ataukah ini menurut pengamatan Pak Sohib yang veteran, spiritualis, untuk menyadarkan pihak ini yang merasa besar tadi, ini ataukah sebuah fenomena? Ataukah sebuah teguran alam nantinya? Itu nanti juga akan berevolusi juga. Nah, untuk menuju evolusi tadi ya juga perlu gerakan dari kita ini. Gerakan dari kita ini. Contohnya saja kalau itu tadi NKRI, sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika itu kan bermacam-macam tapi tetap satu. Nah, sekarang kita ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. Kalau mau dipaksakan satu, nah kan nggak bisa nanti. Berarti lebih cenderung nanti akan ada teguran alam kalau begitu. Iya, teguran alam ya, jadi Pak Sohib ya. Karena memang tadi, jadi bangsa ini sudah generasi durhaka pada bangsa ini. Karena ketika bicara dunia pendidikan tadi, saat ini orang bangsa ini untuk membiayai pendidikan bahasa asing, budaya asing, ini 1 tahun kalau kita lihat di RAPBN, kita lihat di APBN, ini hampir 300 triliun untuk membiayai perkembangan pembelajaran budaya dan bahasa asing. 300 triliun itu di mana saja anggaran itu? Mulai dari di anggaran Kemenak, di anggaran Kemendikbud, di anggaran Kemensos, di anggaran Kemendagri. Ini banyak sekali anggaran-anggaran yang menjurusnya untuk membesarkan budaya dan bahasa asing di negeri ini. Sementara untuk mempelajari, mengembangkan, melestarikan budaya yang notabene ke leluhur tadi ya, karena tema kita adalah generasi durhaka bangsa ini, generasi yang tidak tahu balas budi terhadap leluhurnya. Ini untuk pembelajaran bahasa lokal, huruf lokal, ini sangat kecil atau bisa dibilang tidak ada. Dalam skala kecil saja, skala lokal, skala daerah. Ini pernah seringkali saya suarakan ketika di rapat-rapat pemerintah daerah. Di Indonesia ini hampir seluruh pemerintah daerah, wali kota, kota dan kabupaten, ini menganggarkan kurang lebih 8 miliar untuk orang-orang yang mengajari huruf Arab. 8 miliar anggarannya.
Ini sekian tahun yang lalu. Kalau sekarang malah dengar-dengar sudah sampai 11 miliar tahun ini. Untuk dianggarkan untuk orang yang mengajari huruf Arab. Tetapi tidak ada serupiah pun anggaran untuk orang-orang yang mengajari huruf Jawa, bahasa Jawa, ya, huruf Dayak, huruf Banjar. Ini anggarannya tidak ada. Ini kan betul-betul generasi durhaka bangsa ini. Iya. Sementara yang mereka kejar hanya janji fata morgana yang tidak pasti. Sementara leluhur kita itu pasti. Kita tidak mungkin lahir di dunia kalau tidak ada orang tua, garis miring leluhur. Kita tidak mungkin menikmati kemerdekaan ini kalau dulu seperti para pejuang-pejuang seperti Pak Soib ini yang berjuang mati-matian, berdarah-darah gitu loh. Begini Mas. Yeah. Itu semuanya tergantung dari pemerintah daerahnya. Yeah. Pemerintah daerah. Yeah. Karena kan sudah otonomi daerah. Yeah. Contoh saja di Solo dan di Jogja. Itu kan nama jalan, itu kan ada huruf Jawa semua. Kemudian di Jogja, saya kemarin sarasen di sana. Yeah. Itu setiap hari apa itu ada pelajaran Ono Coroko, ya, Toto Cowolo, Yeah. Podo Joyonya Mogo Botongo. Nah, soalnya kan sana itu kan basisnya orang Jawa. Yeah. Ada bukan kurikulum itu, les privat, privat di Jogja. Iya, berarti ya benar yang kita sampaikan tadi Pak Saib. Anggarannya nggak ada. Cuman mereka adalah gerakan-gerakan masyarakat. Berbeda loh Pak, anggaran negara dengan gerakan masyarakat. Iya. Nah ini apa namanya? Lah anggaran itu yang tidak ada. Bahkan ketika saya sering ikut kongres bahasa Jawa sampai 6 kali terakhir di Jogja. Ini banyak tangisan-tangisan teman-teman dari guru bahasa daerah, ya, yang sudah mengabdi sekian puluh tahun itu nggak diangkat, belum diangkat PNS. Sementara yang guru-guru lain, bahkan guru yang mengajarkan huruf asing, itu honorer cuma sekian tahun diangkat. Kembali ke tadi, jadi bangsa ini saat ini sedang mengalami sebuah fenomena generasi durhaka pada leluhurnya. Nah, ini tentunya Pak Soeb kan merasa prihatin atau gimana? Iya. Ya gimana ya? Ya prihatin sekali. Makanya saya ini andai kata jalur yang mana yang harus kita lalui supaya apa yang kita angan-angankan generasi muda itu tetap menghargai leluhurnya. Yeah. Itu seperti apa? Saya juga tidak ngerti anunya, jalan keluarnya seperti apa. Tidak ngerti jalan keluarnya. Iya. Nggak apa-apa Pak Saib. Nah, ini kan paling tidak Pak Saib selaku anggota veteran itu sudah bersuara bersama kita, memberikan pencerahan kepada bangsa, ya, memberikan edukasi. Ya barangkali kita nunggu teguran alam. Betul. Barangkali itu barangkali. Ya. Nah, teguran alam ini bisa juga sebuah bencana besar. Ya. Ataukah teguran alam itu seperti air yang mengalir pelan-pelan, ataukah seperti angin yang mengembus pelan-pelan. Nah, barangkali gerakan kita inilah merupakan gerakan seperti angin yang mengembus pelan-pelan, memberikan pencerahan, edukasi pada masyarakat. Dan kita menunggu mudah-mudahan lama-lama akan terjadi seperti di Eropa sebelum abad 14 adanya revolusi Renaissance, revolusi gereja, revolusi Prancis. Itu yang kita harapkan setelah semua bangsa ini tercerahkan. Karena kalau kita lihat juga semakin banyak juga channel-channel yang memberikan pencerahan seperti kita. Nah ini yang hadir di sini kan ada Mas Bekti ini yang istilahnya terus mendampingi jadi ajudannya Pak Soeb. Barangkali ada yang mau disampaikan Mas Bekti. Sebelumnya matur nuwun, terima kasih banyak. Salam Rahayu. Rahayu. Yeah. Saya mendengar dari
urean panjenengan. Yeah. Nah, ini kepada para pemirsa, ini merupakan satu kekayaan bangsa kita, merupakan satu kebanggaan, kebahagiaan anak bangsa Indonesia. Di channel ini ada kepedulian dan ketepatan. Kemarin merupakan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Pas momentumnya panjenengan menggebrak dalam acara malam hari ini sebagai anak Duraka. Dari beberapa bulan saya mendengar bukan ngarang, tidak fiktif, miris kalau bahasa Jawanya, sangat prihatin. Yang bahasa itu tidak pantas digunakan, apalagi di negara kita ini yang terkenal mayoritas agama X. Nah, padahal agama apapun dan juga kita seorang penghayat itu dari lubuk sanubari yang paling dalam dalam ritual, terus kemudian keluar kata-kata mulut ini diucapkan, yaitu sudah menjadi segojangan istilah bahasa Jawanya, yaitu bahasa pencuk. Mungkin panjenengan nanti besok. Saya sangat prihatin banget. Apakah pendidik-pendidik khususnya untuk wilayah kota kita sendiri, kota Malang yang disebut kota pendidikan, masa nggak tahu sih? Dengan adanya pandemi yang berkepanjangan hampir 2,5 tahun ini, kan waktunya panjang. Saya menyebutnya, saya pribadi menyebutnya pendidik, bukan pengajar, seorang guru itu. Masa nggak mau turba? Mereka digaji oleh masyarakat yang notabene rakyat Indonesia yang bayar pajak. Betul, melalui dari berbagai macam sumber pajak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sangat miris, itu sudah menjadi kebiasaan bahasa. Dari kategori anak-anak yang lebih prihatin miris, itu anak usia 4-5 tahun itu sudah kayak segojangan bahasa pencuk. Beberapa menit terakhir itu betul banget. Yang disebut judul cerdas jenengan malam ini mengambil topik atau judul anak durhaka. Beberapa minggu terakhir, hampir 1 bulan, saya nangis dalam hati. Kayak gini. Terima kasih Mas Bekti. Dan juga kita sedikit merespon dari pemirsa kita ya, yang kenapa juga beredar di medsos ya. Seringkali ketika ada orang Jawa yang mencoba sedikit keras, mereka itu yang merasa sok agamis tadi, ini kadang-kadang menyerang teman-teman yang penggiat budaya tapi sedikit keras. Dia mengatakan, loh, budaya Jawa itu halus, tidak boleh ngomong kasar seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita lihat ketika bicara tentang filosofi alam, cacing saja diinjek itu kloget-kloget gitu loh. Nah, Jawa, bangsa Indonesia selaku tuan rumah ini diinjek-injek itu udah 500 tahun loh. Kita cuman diam. Ketika ada yang dikit mau bicara keras, dibilangi, oh Jawa nggak seperti itu. Jawa itu harus halus, nggak boleh ngomong kasar. Ya, memang kalau dalam filosofi Jawa, eseme priyayi bengoke kawula. Nah, ketika orang-orang para penggiat budaya Jawa yang bernotabene seorang kawula, ya biarkan dia berteriak. Karena konsep Jawa, eseme priyayi bengoke kawula. Kalau masih konsep kawula ini seneng ya bengok, benci yang bengok, muangkel miso-miso ya. Tetapi kata-kata miso ini tidak hampir sama yang disampaikan Mas Bekti tadi, karena itu adalah anak-anak muda yang notabene di dunia pendidikan. Tapi kalau penggiat budaya kita yang kadang-kadang berkarakter keras, mengkritisi dogma-dogma asing yang memabukkan tadi, saya kira sah-sah saja. Papan go umpan. Jadi karena memang bangsa ini udah diinjek-injek ya. Ini 500 tahun. Kita selalu diinjek-injek, kita selalu dikaburkan, selalu dikalahkan ya. Nah, sementara yang berkarakter priyayi, ya dia dengan senyumannya, dengan memberikan pencerahan-pencerahannya, mencerdaskan bangsa. Nah, ini misalnya ini adalah bentuk perlawanan kita supaya bangsa ini cerdas, tidak lagi mabuk dogma. Karena kalau saya baca sejarahnya,
Eropa ini mengalami keterpurukan mabuk dogma ini 800 tahun. Mereka betul-betul terpuruk. Terutama yang paling lama terpuruk ini adalah Spanyol. Spanyol itu terpuruk 800 tahun. Ketika bangsa Eropa lain sudah bangkit, Spanyol itu malah belum. Paling lama Spanyol 800 tahun. Kalau yang lainnya tidak begitu lama. Mereka mulai bangkit, terus ada pemisahan kekuasaan tadi. Bangsanya menjadi, Eropa menjadi cerdas. Nah, bangsa kita ini terinjak-injak ini udah 500 tahun. Leluhur kita dihina, dihancurkan ya. Dan anehnya mereka memutarbalikkan fakta. Bagi generasi muda yang tidak belajar ya langsung mengiyakan, langsung percaya. Beruntunglah karena ajaran ini menjadikan bangsa ini lebih baik. Dulunya bangsa ini penyembah pohon, penyembah berhala, penyembah batu. Nah, kalau yang mendengarkan anak muda yang tidak paham sejarah langsung mantuk-mantuk percaya. Tapi bagi yang belajar tentang sejarah, tentang fakta di lapangan ya nggak percaya. Wong kenyataannya sebelum ajaran X ini datang, bangsa ini pernah menjadi imperialisme dunia. Kita menguasai 2/3 dunia, tapi setelah ajaran X ini datang, bangsa ini terpecah belah menjadi kerajaan kecil-kecil bercorak keagamaan. Selalu konflik, tidak ada hentinya. Sehingga apa? Bisa disimpulkan dengan ajaran ini datang ke sini malah membuat kita terpuruk, malah tidak jaya. Ini yang harus kita pahami, harus kita sadarkan pada generasi muda ini. Dan leluhur kita tidak pernah ada yang menyembah batu, patung, berhala, tidak pernah ada. Karena leluhur kita sudah mengenal konsep ketuhanan itu. Kalau menurut penelitiannya Profesor Salehanti Sulaiman, Profesor Haseu, bahkan 2500 tahun sebelum Masehi, bangsa kita sudah mengenal konsep ketuhanan. Dibuktikan apa? Adanya punden berunda, ini adalah konsep ketuhanan. Kalau dari penelitian Profesor Salehanti Sulaiman dan Dr. Haseu, ini 1500 tahun sebelum Masehi, ini adanya pagelaran wayang sebagai sarana persembahan tentang nilai-nilai ketuhanan. Bahkan Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi ini sudah mengenalkan konsep ketuhanan itu adalah lewat huruf Jawa. Merupakan sangkan paraning dumadi, dan kalender Jawa dengan konsep sangkan dumadining bawono. Huruf Jawa Ho dan Ngo ini adalah menggambarkan Tuhan yang awal dan yang akhir, atau Tuhan itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Ini kita tidak meniru konsep Abrahamik, tidak, wong lebih tua kita kok. Leluhur kita lebih dulu ada kok. Jadi leluhur kita tidak pernah itu menyembah pohon, menyembah batu, dan itu juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa ketika menceritakan Sunan Bonang, perdebatannya Sunan Bonang dengan Butolo Coyo di Kediri waktu itu. Sunan Bonang ini karena menganggap patung-patung itu berhala, ini dirusak. Nah, Butolo Coyo menjawabnya bagaimana? Loh, monggo Kanjeng Sunan yang badhe panjenengan risak. Wong menika namung pepetan. Gustina wonten manah kawula. Loh, silakan Kanjeng Sunan kalau mau dirusak, wong itu hanya hiasan. Tuhan itu ada di hati kami. Ini konsep ketuhanan kita udah mengenal sebelumnya leluhur kita. Tapi kalau umpamanya, okelah dikatakan leluhur kita menyembah pohon. Kalau menurut saya masih lebih bangga. Kenapa? Pohon ini menyimpan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pohon ini penghasil oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Punya manfaat. Punya manfaat gitu loh. Lah, lebih gagah, lebih terhormat manusia yang menyembah pohon daripada manusia yang menyembah tumpukan batu.
yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang katanya ciptaan leluhurnya, yang dibuat oleh leluhurnya. Kalau batunya batu alam, tapi dengan ditumpuk-tumpuk itu kan yang membuat manusia gitu loh. Nah, ini dari pihak Perangkat Prasojo, Mas Pur sama Mas Mulyadi, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin terkait filosofi ya. Iya. Yeah. Rahayu. Jadi selama ini yang saya sikapi itu dari Trasimo sendiri. Yeah. Jadi kita itu identik dengan apa ya, lemah lembut, tidak boleh yang tadi lemah mana, tidak boleh keras. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali itu dari kita sendiri memang kita semua sudah mulai berani berteriak dan lantang dengan dengan berbagai tulisan maupun dengan suara seperti ini, ataupun dengan dari media sosial, Facebook, WA dan sebagainya. Itu saya amati gini, ada dua filosofi yang sekarang teman-teman pakai. Jadi ada istilah itu, orang Jawa itu memakai filosofi ilmu padi. Terus ada lagi sekarang itu banyak dari teman-teman itu sudah buat zamannya. Sekarang kita harus memakai filosofi, kita memakai ilmu kelapa. Nah, itu saya sering sharing dengan teman-teman atau teman-teman pemateri budaya itu. Kenapa kita sekarang harus memakai ilmu kelapa? Kalau padi kan semakin perunggu semakin tua semakin perunggu dan berisi. Akhirnya kita diinjak. Orang Jawa kan punya istilah G itu air. Tapi kalau kelapa ya diberi nisan. Kita timpa sekali ya kelapa sekali kan. Karena kalau padi tadi kan semakin berisi semakin berunduk. Nah, kita harus pakai filosofi kelapa. Jadi kalau ada orang yang berani mukul-mukul pohon kelapa, nginjak-injak pohon kelapa, kelapanya jatuh nimpa yang menginjak-injak kita. Bagus-bagusnya. Terima kasih Mas Mulyadi. Selama ini saya amati itu. Terima kasih Mas Mulyadi. Mudah-mudahan para pemirsa kita gunakan itu aja. Jadi kalau ada para penjajah asing, dogma asing yang mencoba terus menghina kita, menindas kita, menyerang kita, ya kita jadi kelapa yang jatuh menimpa orang tadi gitu loh. Kelapa kan tinggi. Kita harus semakin menjulang tinggi, memberikan manfaat, kita menjadi dikenal oleh banyak orang, oleh bangsa lain. Nah, para pemirsa yang saya hormati, tadi saya katakan bahwasanya sebelum datangnya dogma asing atau ajaran asing, bangsa kita menjadi imperialisme dunia. Tapi setelah dogma atau ajaran asing ini datang, kita menjadi bangsa yang tercerai-berai. Apakah dogma atau ajaran asing tadi yang salah? Saya rasa kita tidak perlu menyalahkan dogma asing tadi. Yang perlu kita sadari apa? Itulah sebuah pergolakan politik dunia. Nanti akan kita bahas tersendiri yang berjudul apa? Di belakangnya misionaris pasti ada kapitalis. Karena ketika waktu itu ada misionaris datang ke sini membawa ajaran dogma asing ke sini. Kalau seandainya bangsa ini tetap kukuh dengan ajaran leluhurnya, tentunya misionaris tadi kan tidak mampu menembus atau mempengaruhi bangsa ini. Kalau seandainya pada waktu itu bangsa ini tidak mabuk ajaran dan dogma asing, kalau seandainya pada waktu itu Raden Patah tidak melakukan MOU dengan kerajaan Ottoman, kekhalifahan Ottoman, tentunya Majapahit juga tidak akan runtuh gitu. Yang salah siapa? Yang salah ya orang-orang kita, bangsa kita. Kalau ajaran atau dogma itu kan hanya sekedar yang dipakai sarana saja. Karena itu bangkitlah bangsaku. Cerdaslah bangsa ini. Kita tiru Eropa yang terpuruk 800 tahun saja bisa bangkit. Kita terpuruk sudah 500 tahun, harus bangkit. Nah, sebelum sesi ini kita tutup, kita ingin memberikan kesempatan kepada sesepuh kita
untuk memberikan tambahan-tambahannya terkait tema ini, yaitu generasi durhaka bangsa ini. Silakan Pak Soeb. Ya, terima kasih. Jadi tujuan dari negara kita itu kan membentuk masyarakat sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kertoto raharjo. Itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu seperti itu. Tapi sekarang ini malah apa ya? Malah tidak mengalami kemajuan. Malah terpuruk. Terpuruk. Saya iri kalau melihat atau mendengar atau membaca dari negara lain. Contohnya saja dari negara Bhutan di Kutub Utara sana. Itu dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya pandemi ini tidak terpapar. Bhutan aman, tidak terpapar. Bhutan aman. Bhutan itu negara paling bahagia di dunia. Ya, itu dunia loh itu, dunia. Jadi gemah ripah tentrem ayem sedunia itu negara Bhutan. Ya kita itu mengkaji di sana. Kok itu sebabnya tentremku ya opo. Kalau di Bhutan itu, ini mohon maaf, pemerintah tegas. Mereka melarang masuknya, mohon maaf ini, ajaran. Tahu. Jadi pemerintah Bhutan melarang masuknya ajaran-ajaran dari Timur Tengah. Ketegasan dari pemerintah Bhutan. Seperti halnya kayak Singapura kemarin kan tegas gitu loh. Kalau Bhutan malah lebih tegas lagi. Ya kalau di sini malah di dalam itu sendiri juga tidak kompak itu. Di dalamnya itu tidak kompak. Terima kasih Pak Soeb. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi tema kita saat ini, yaitu generasi durhaka bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, tidak menjadi generasi durhaka bangsa ini, tetapi kita menjadi generasi yang berbakti. Kita tercerahkan, kita tercerdaskan, dan setelah itu kita memberikan pencerahan, memberikan pencerdasan kepada lingkungan-lingkungan kita masing-masing, supaya nantinya bangsa ini bisa meniru Eropa. Sehingga kedepannya bangsa ini harus cerdas, harus maju, mampu membuat peradaban. Bangsa ini harus kembali ke ajaran leluhur kita yang high logis. Sementara ajaran dan dogma asing tadi bersifat unlogis. Ketika bangsa ini high logis, tentunya akan mampu membangun peradaban. Seperti masa lalu kita, masa lalu pasca pra kerajaan Majapahit. Tapi kalau sepanjang bangsa ini mabuk dogma, mabuk sesuatu yang bersifat unlogis, hanya berdasarkan dalil dan iman, sulit bangsa ini mau maju. Kita akan terus berkonflik pada sesuatu yang bersifat fata morgana. Demikian tadi, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.